Saudara-saudara kita di Papua itu punya kemampuan, bahkan secara alam mereka memang kuat-kuat mereka. Tapi tidak itu tujuannya. Mereka hanya melakukan di titik tertentu, tapi itu link dengan goal mereka. Goal mereka kan ingin referendum ulang, Pak. Nah, ketika referendum ulang, ya mereka sangat yakin bahwa mereka akan menang. Nah, jelang-jelang UNGA setiap tahun seperti ini, saya kira Panglima juga harus lebih bisa memberikan pemahaman ke prajurit Panglima, yang notabene saya kira belum tentu semua menyadari akan bahwa isu ini sudah isu yang internasional, Pak. Jelang-jelang begini, September, Oktober, November, nah puncaknya UNGA, saya kira Panglima tahu, United Nations General Assembly ini titik di mana mereka bisa melakukan melalui Vanuatu untuk operasi mereka menuju ke referendum. Jadi konfrontasi menuju kompromi pasti mereka akan terus gaungkan. Nah, di titik lain, di sisi lain kita sedang berupaya untuk melakukan berbagai hal dengan keterbatasan anggaran, keberpihakan. Ya, tidak semua pejabat Jakarta yang peduli, ya. Saya tidak sebutlah siapa. Kok ada sih kita masih memutilasi begitu, Pak? Belum hilang dari ingatan kita. 2 tahun lalu udah mayat dibakar lagi oleh batalion kita juga, Pak. Dan yang ironisnya tidak tuntas, bahkan cenderung dilindungi oleh institusi yang pernah Bapak pimpin, yang Bapak sampai sekarang matra itu, Pak. Sampai dengan 21 Desember Jenderal Andika itu matranya itu. Kok ada seorang Jenderal I ya di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo itu, Pak? Kok bisa? 3 kali panggilan kok nggak mau? Kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo itu? Diambil melalui kekuatan Brimob, diambil melalui Rantis. Ya kalau memang harus, lakukan, Pak. Jam 2 pagi lakukan. Dan semua bersihkan, Pak. Tidak ada penguasa yang berdaulat itu, Pak. Tidak ada kekuatan. Dan saya masih ingat 15 butir yang Jenderal Andika sampaikan di fit and proper, itu yang pertama kali saya akan patuh. Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi sidik, gelar perkara selesai, oh saya akan tindak tegas, Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bapak matikan pun yang 6 itu nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi telisik ke belakang, Pak. Ada apa sih, Pak? Tentara yang milsuknya Amerika aja, yang perang di wilayah operasi Afghanistan juga nggak sebarbar itu, Pak. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu? Ya wajar kalau mereka kemudian menjadikan ini isu. Presiden melintasi titik di mana korban di situ ada 4 orang dimutilasi di ruang jenazah di rumah sakit itu. Kemudian tidak ada sentuhan apapun. Bahkan Panglima pun ada di situ. Pangkogap Wilhan 3 ada di situ. Pangdam ada di situ. Bahkan sampai sertijabnya pun ditunda hanya untuk PAM itu. Tapi kok tidak ada yang mengingatkan Presiden untuk mampir ke situ, Pak? Sayang sekali, Pak. Itu luar biasa mutilasi. Dan saya yakin tidak berhenti sampai sini, Pak. Kita tahu seorang berwarga negara Amerika bisa merubuhkan Donald Trump, Pak. Nah, saya melihat kejadian ini sering terjadi, Pak. Seminggu sesudah itu terjadi lagi. Bahkan beberapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada 2 sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa, Pak, di TNI kita, Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat, Pak? Ada apa? Ada kegelisahan apa di internal kita, Pak? Nah ini, Pak, jadi saya melihat, mohon maaf, saya lebih mereportase ya, Pak. Saya tidak menjudge kiri kanan, saya tidak berpihak kiri kanan, tapi saya mereportase suara yang kami lihat, kami dengar,
Apakah ini salah satu pengaruh dari disharmoninya Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman? Saya mohon Panglima tertinggi kita, Presiden, memimpin langsung Rapim TNI, Pak, khusus tidak perlu Polri. Dan jangan yang membuka, pimpin dari awal sampai akhir. Biar kita kembali ke kitohnya, Pak, TNI ini, Pak. Saya dari kesempatan yang lalu saya mengingatkan ke Panglima, Pak, benahi Pak tadi oleh Pak Bobi agar diingatkan ada dukungan anggaran untuk amandemen atau perubahan Undang-Undang 34 Pak Wamen. Itu penting Pak, bukan soal umur saja Pak, soal kedudukan bagaimana dengan Polri, kemudian kita lahirkan Undang-Undang Kamnas, Undang-Undang Kamnek, itu penting Pak. Saya dua hal saja yang saya ingatkan ke Jenderal Andika ketika di fit and proper di sini. Pak, pertama, kembalikan kedudukan TNI Pak sebagai pemegang mandat menjaga kedaulatan negara dan keamanan negara Pak, bukan Kamtimas Pak. Kamtimas itu teman-teman di Polri Pak, tapi keamanan negara National Guard itu Bapak. Kemudian yang kedua saya ingatkan Bapak perjuangkan melalui diskresi kebijakan Presiden agar Bapak menjadi PA. Bahkan Wamen pun bukan KPA ini, yang KPA yang sebelahnya ini. Kalau Pak Wamen ini nggak bisa menandatangani apa-apa, mohon maaf ya Pak Herindranya, saya nggak menyebut nama loh, posisinya yang saya sebut. KPA itu Pak Sekjen. Pak Sekjen ini setara dengan Pak Panglima TNI dalam kedudukan di Undang-Undang 17 Pak, sebagai kuasa pengguna anggaran. Pak Kasal juga kuasa pengguna anggaran, ya betul ya Pak ya. Pak Kasau juga kuasa pengguna anggaran, Pak Kasat juga kuasa pengguna anggaran. Dua hal itu yang saya jadi stressing ketika saya memberikan penekanan terhadap Bapak dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Nah itulah yang saya berharap dari pintu masuk kasus mutilasi ini Pak. Saya tidak ingin menunggangi kasus ini. Hormat saya, korban mereka adalah mereka. Jangan pernah kita langsung suzon bahwa mereka adalah kaki tangan apapun KKB. Belum tentu Pak. Belum tentu mereka yang nuduh itu malah jangan-jangan KKB Pak. Dengan mudah mereka, oh iya dia karena KKB makanya kami mutilasi. Pak, di televisi, media online, media mainstream, itu isunya hanya mutilasi Pak. Nggak ada disebut transaksi senjata, amunisi. Kalau itu semua terbuka Pak, berarti ada yang salah dengan pembinaan Pak. Unsur dari Bintara, Tamtama, sampai perwira bahkan ke Pati Bapak. Saatnya Pak, Bapak retreat Pak. Please Pak. Saya sebagai anak prajurit, saya anak kolong, saya mohon dengan sangat. Kita tidak tahu Pak, apakah Bapak akan diperpanjang oleh Presiden, itu dia punya diskresi juga Pak. Diskresi Presiden bisa diperpanjang, namanya PDK Pak, perpanjangan dinas keprajuritan. Jadi atas kehendak Presiden, Jenderal ini bisa diperpanjang per 1 tahun, itu namanya PDK Pak. Itu diskresi, itu hak prerogatif Presiden. Bisa-bisa, pernah. Berapa orang yang pernah, silakan hitung ke belakang. Saya tidak bicara soal berapa lama lagi Bapak akan mengakhiri, tapi lakukan segera Pak, pembenahan. Dan bagi siapapun, termasuk yang 1 bintang dengan Bapak, yang tidak patuh, laporkan Pak. Ini soal kehormatan TNI Pak, save TNI. Apa artinya kalau Kasal hebat, kalau bawahannya semua tidak turut patuh kepada Anda? Ini berulang Pak. Saya mencatat dari mulai paling terakhir Pak Muldoko ke Pak Gatot. Pak Muldoko membentuk Kogab Wilhan, bikin operasi di Hotel Borobudur, nggak mau itu kasatnya. Kasatnya Pak Gatot. Pak Gatot naik, Pak Mulyono ya masih nurut lah. Tapi setelah itu masuk Pak Hadi, begitu lagi. Pak Hadi dengan Pak Andika dengan segala hormat saya juga tidak terlalu harmoni juga. Silakan Bapak koreksi saya. Dan demikian juga Bapak sekarang dengan Pak Dudung. Ada apa sih 87 ke 88 kalau jadi rival? Orang sama-sama tinggal hitung bulan pensiun kok. Hah? Saya bilang boro-boro lu punya ajudan. Pintu lu juga nggak ada lu yang bukain lagi nanti. Paling di mana lo? Oh fisioterapi. Di mana lo? Oh di UGD. Asam urat naik. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI Pak. Dengan segala hormat saya Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk
salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi Pak, prihatin kita Pak. Saya punya catatannya. Ini tidak elok kalau saya sampaikan Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, soal banyak sekali catatannya. Sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan. Nah, apakah ini harus menjadi pertentangan Pak? Yang kemudian mengorbankan TNI Pak? TNI dari Kawat Chandra Muka orang hebat semua Pak. Punya moral semua ini. Saya pun anak kolong Pak. Bapak ibu saya di Kalibata, sama makam pahlawan Kalibata Pak. Nah ini yang saya kira Pak Andika. Saya tahu Pak Andika, Jenderal Andika orang yang patuh tuh. Saking patuhnya memang rigid Anda. Saya orang bilang ngapain sih Panglima ngurusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayangnya punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it. Dia apa saya Pak? Saya lapor presiden. Biar aja gemuruh republik ini. Ngapain Pak? Kita sandang-sandang semua jabatan. Kalau tidak ada ketegasan, ini semua menjadi rahasia umum Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika tidak ada kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada kasat di situ. Saya tidak tahu, nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir? Apakah memang tidak diundang? Saya nggak tahu, silakan nanti dijawab. Baik. Nah, jadi sebentar 1 menit lagi. Oke. Saya ingin stressing saya justru di sini Pak. Bagaimanapun kita harus akhiri Pak. Nanti siapa lagi penggantinya? Siapa saya nggak tahu. Walau-walau. Apakah Pak Yudo? Apakah Pak Fajar atau siapa? Dengar-dengar katanya ini potong generasi katanya. Jadi langsung ke 94 semua. Jangan ada yang marah. Dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas. Ya wajar. Dipersiapkan untuk melintasi persiapan sampai lewat masa pemilu. Karena ada 2 pemilu besar, Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Wajar. Nah, kami ikut di dalam pengambil kebijakan di Bapak-Bapak. Makanya kita ikut memberikan pandangan Pak. Sekali lagi ini pandangan Panglima. Makanya saya berharap Pak Kasat ada di sini. Agar kita tidak terjadi suatu sepertinya pemihakan. Sekali lagi saya teman, ke kiri ke kanan saya teman. Tetapi dalam hal ini kita yang bicara adalah objektivitas Pak. Tidak ada urusan subjektivitas. Ya, kita ingin nanti kalau memang dijadwalkan oleh ketua di rapat hari apa, ya kita khusus membedah masalah yang lebih internal soal TNI-nya Pak. Ya, bahkan saya berharap Pak Menhan hadir Pak Wamen. Karena Pak Menhan itu juga punya tanggung jawab dalam pembinaan ini. Bun kuat sana, bin kuat sini. Tapi pembinaan dalam kebijakan ada di Kemhan. Presiden, Pangti, dan atas persetujuan DPR. Jadi kita berlima itu ada kaitannya Pak. Maka tidak kemudian ini cawe-cawe kita ikut ngomong. Enggak, kita punya kewenangan, punya hak. Jadi sekali lagi Panglima, saya kira Ibu Ketua, saya highlightnya itu saja. Ya, saya mohon dipahami tidak ada maksud dan tujuan lain. Ini semua berita sudah ada di media. Ya, Bapak Jenderal bisa menjawab secara lugas, monggo. Kalaupun tidak ya monggo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf para jenderal-jenderal yang saya hormati dan seluruh prajurit seluruh tanah air dan juga yang bertugas di luar negeri agar bisa memahami ini. Jangan ada dikotomi Pak. Kekuatan negara salah satu pilar itu adalah TNI Pak. Saya kira demikian Ibu Ketua, terima kasih.